bahwa kasus pagar laut ini itu adalah kocok ulang swasta pendukung pemerintah yang akan diubah Pemimpin utaranya. swasta. Jadi, Pemimpin perusahaan-perusahaan swasta. ya, jadi cara pemerintah dalam hal ini presiden memimpin swasta yang mendukung dia. Nggak mau dengan cara yang Pak Jokowi Ya. ada, tapi mau dengan aturan yang baru. Aturan yang baru. Jadi bisnis ya bisnis, jangan ikut campur, politik adalah ruang saya. Dan itu sudah dilakukan Orde Baru. Orde Baru. Dan itu akan dikembalikan ke sana. Ya, kalau dulu kalau zaman Pak Jokowi, bisnis dan politik campur. Ya campur dan kemudian kan gini. Contoh di pagar laut misalnya, Nah. atau perusahaan, kalau nggak usah pagar laut ya, misalnya perusahaan apa yang kemudian ikut politik juga, ikut bisnis juga. Misalnya apa yang gampang dicerna? Ya kan gini ya, kalau kita lihat ya soal konflik kepentingan ya, terutama Jokowi yang periode kedua itu sudah bias betul. Jadi orang misalnya ya menteri, ya dia juga pengusahanya, ya gampang lah menteri BUMN gitu ya, dia juga pengusaha juga gitu kan. Itu kan sebetulnya politik pengusaha Oke. di dia. Pak Orde Prabowo Baru. nggak akan mau seperti itu. Itu bacaan nanti kan bisa dijelaskan. Ya bacaan saya. Oke, Jadi kalau baik. bacaan saya dengan sinyal-sinyal dia ingin menggelorakan lagi kebijakan tahun 80 yang saya tahu tahun Atau 80. misal dulu ada duta besar yang juga kemudian pimpinan perusahaan besar. Nah, itu kayaknya mau dia mulai tertibkan lagi Oke. bahwa orang yang di bisnis gitu. Dan secara ekonomi itu positif. Harusnya begitu memang. Ya, jadi begini, sebelum ini ya, Tio, ya, itu kan sebetulnya sikat aja. Nah. Itu kalau yang di kabinet sekarang itu berapa banyak pengusaha yang iya. berarti kan bertentangan nih. Ya Nggak mungkin diganti semua, Anda mulai anggota gitu. kabinet yang paling kaya itu siapa coba kan? Kan di kabinet yang paling banyak duitnya. Dan kemudian berapa orang anggota kabinet Anda itu yang menilai bahwa pengusaha semua? nggak masuk akal yang Ya disampaikan. nggak masuk akal dong untuk bertentangan dengan kenyataan yang ada kok. Justru beliau sebagai presiden merekrut mereka yang memang pengusaha. Contoh, saya tahulah Ibu Widianti itu. Saya sebut saja namanya, Ya, ya. Menteri Pariwisata kita. Ya. Sebetulnya beliau nggak punya cita-cita dari menteri, Pak. Setahu saya beliau diminta untuk membantu presiden. Ini menteri paling kaya kan disebut. Ya, menteri paling kaya, pengusaha besar, dan dia saya kira bayar pajak, Pak. Dan nggak mungkin juga di reshuffle gara-gara misalnya politik-politik, ekonomi. Iya, dan beliau itu kan bersih, artinya bayar pajak lalu dia laporkan kekayaannya kan biasa saja. Kenapa mesti harus ditakuti sesuatu yang benar Ya, begitu loh? Kalau dilihat sekarang on curve di dalam kurvanya betul yang dikatakan tadi. Tapi menurut saya dengan sinyal-sinyal ini kita harus membaca Pak Prabowo adalah tipe intelijen. Jadi yang harus kita baca, ini bacaan saya ya, saya nggak pernah, Sah-sah aja nggak apa. nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo juga. Jadi kalau menurut saya dia membiarkan orang terjebak dengan permainannya sendiri. Jadi artinya kalau misalnya nanti oh ternyata ini, nah terjebak dan sebagainya, Konflik misalnya, konflik konflik kepentingan dan sebagainya, nah itu mungkin akan terjadi. Jadi betul, ini asumsi saya dalam Nah, melihat. tapi gimana jawabannya tadi? Kalau seandainya memisahkan antara politik, bisnis, dulu zaman Pak Harto, seingat saya nggak ada bisnismen yang jadi politik ya, nggak jadi menteri, seingat saya. Hanya terakhir aja Bob Hasan, tapi itu yang udah di ujung, tapi di awal-awal memang tidak ada. Kalau sekarang kan keniscayaan, nggak mungkin. Di ujung kan, tapi di awal-awal tahun 70, 80-an kan tidak pernah ada, betul. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dilanjutkan terus seperti ini, konflik kepentingan, kalau kita ada... Enggak, tapi gimana penjelasannya? Kalau sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha, kan nggak mungkin juga reshuffle Ya, semua sekarang hanya karena mereka begini, nggak masuk ada dua akal. asumsi kan, sekarang ada dua asumsi nih. Asumsi pertama, bahwa yang dikatakan tadi, semua pengusaha ini diajak, berarti melanjutkan cara dan tradisi Pak Jokowi. Ya. Asumsi kedua yang saya bilang tadi, dia mulai akan membangun barisan dia, tapi dengan soft power, bukan hard power. Pelan-pelan sampai orang terjebak sendiri, sampai akhirnya dia melakukan restrukturisasi. Dua hal ini Mas Aiman akan ditentukan sebetulnya kita mampu nggak mengelola yang namanya paling bawah, tetap dapat yang namanya belanja bansos, MBG. Ya, tujuannya itu emang. Yang di tengah dia tetap punya pekerjaan. Kelas menengah, oke. Ya, yang di atas dia bisa mendapatkan konsesi yang juga win-win buat dia. Bisnis, oke. Sepanjang itu yang terpenuhi, mau ini meneruskan Pak Jokowi, ya seperti Pak Jokowi. Sampai 2 kali, bahkan sampai terakhir pun surveinya masih bagus. Karena bumerang fiskalnya belum terjadi. Tapi kalau kita belajar dari Soeharto, bumerang fiskalnya terjadi, ya dia terhunus. Jadi kalau menurut saya, sesuai dengan kita bersuara ke pemimpin, Anda punya pilihan. Anda mau jadi game changer
atau Anda ingin meneruskan game. Kalau Anda ingin meneruskan game, sepanjang Anda yakin bahwa Anda masih punya kekuatan, ya Anda akan selamat. Tapi kalau tidak, ya Anda harus punya game changer. Kan Bang Aiman baru dari ketemu Donald Trump. Donald Trump itu 36-nya itu game changer. Ya. Jadi artinya game changer bagaimana dia melakukan sebuah perubahan kondisi. Atau kita lihat Ratusan perintah eksekutif langsung Nah, tanda tangan dan berubah semua. Jepang masuk tahun 42 Bang Aiman. Untuk memutus pengaruh VOC, dia kan melakukan juga yang namanya lockdown waktu itu. Untuk tidak boleh ada hubungan dengan VOC dan sebagainya. Ya. Itu kan memang cara-cara melakukan game changer. Jadi kalau saya ditanya, asumsi saya ya dua asumsinya. Melanjutkan permainan atau game changer. Mengubah. Tapi dari dua asumsi ini, apa sih yang dibutuhkan rakyat? Stabilitas. Stabilitas hanya bisa dicapai kalau Anda masih bisa melakukan belanja sosial ke bawah, Anda memberikan pekerjaan ke tengah, Anda bisa win-win dengan yang di atas. Apapun pilihannya. Dan itu harusnya adalah mengubah. Kalau saya yang ditanya, menurut saya harus ada game changer. Karena persoalannya tekanan fiskalnya sudah besar. Tapi kan bisa saja seperti yang dikatakan tadi. Pak Prabowo nggak seperti saya. Tapi kan kalau saya ditanya, Oke. kalau saya ditanya membutuhkan game changer. Oke.